orang bule datang ke Indonesia makan makanan Indonesia ya. Mereka bukannya nambah berat badan, turun berat badan. Imagine kalau misalnya warteg kita bersih, men. Wah, Kalau misalnya warteg kita bersih, warteg Bahari bersih. bisa lebih bersih dari itu. It's going to be kayak, wisatawan kesini dia going to eat warteg. Itu real Indonesian food dari Indonesian kitchen yang betul-betul mereka bisa tunjuk gitu. Yes. Mereka bisa pilih dan langsung jadi karena fresh, masaknya juga baru hari itu. Iya. Aduh, makanan, men. Gue pengen jadi duta makanan kayaknya ya. Ya, tapi itu juga sih kayak gue perhatiin kebanyakan orang yang ngebuat film kayak atau produk yang very depressive, very oppressive, very intense, tapi orang-orangnya chill. Kebalikannya. Ya kebalikannya. Justru kayak Hayao Miyazaki, Ghibli, yes. Dia ngebuat so much happy shit, man. Kayak gue nonton film Ghibli tuh kayak diabetes gitu, saking manisnya. Masa tapi, sih? Iya, orangnya depresi banget. Some of his films depressing juga. Are depressing, tapi kayak the guy himself is very depressed. And then you look at siapa ya, Junji Ito gitu. Do you read Junji Ito? Some ya. Yeah. He makes like really oppressive shit. Yes, tapi but he's very happy. Very happy man gitu. Dia buat komik tentang kucingnya juga. It is obvious. Gimana orang yang itu yang cannibal, the cannibal yang got away with it, yang dia yang di Perancis ya. Perancis ya. Yang di Perancis ya itu. Terus dia jadi penulis. Memang tetap itu depressing juga tulisannya. Itu depressing sih ya. Itu yang tapi match. Iya. Energinya match. Tapi orangnya happy sih. Walaupun dia orang happy ya. He look happy ya, betul. That's true. Iya, he's kurang a few screw loose. Kayak gue bikin film horor gitu kan, bikin orang takut. Iya. Katanya depressing, tapi I'm a very happy guy. Iya. Iya. Jadi kuncinya untuk buat film horor itu jadi orang yang seneng aja sih. Seneng. Iya. Kenapa ya? Tapi gimana bang? Lu inspirasi buat film-film tuh dari mana, kayak buat film horor, buat film kayak gimana sih prosesnya tuh? Proses gue bikin film itu selalu berangkat dari kegelisahan. Jadi selalu ada dalam diri gue yang harus gue keluarkan. Gitu. Misalnya di film pertama gue, Janji Joni, gue waktu itu kuliah, gue angkatan 94. Dan tahun 97, dimana setahun lagi teman-teman gue dan gue akan lulus. Itu teman-teman gue udah nggak dikontrak tapi soft kontrak gitu oleh beberapa perusahaan besar. Yang gue for sure tahu bahwa teman-teman gue tuh nggak suka dengan bidangnya. Terus gue tanya kenapa lo ambil? Mereka bilang kan uangnya banyak gitu. Terus gue sangat resah banget. Apakah dunia kerja itu that's it? Cuman itu, dunia kerja adalah di dunia dimana lo menciptakan penghasilan, dapetin uang gitu. Gue percaya bahwa enggak itu. Jadi gue gelisah, gue tanya apa ya pekerjaan yang perfect buat lo. Sehingga tahun 97 gue tulis skenario Janji Joni. I see. Terus demikian juga dengan film kedua, ketiga dan seterusnya selalu dimulai dari keresahan dalam diri gue, ada yang harus gue suarakan nih. Sistem gue kayak memberontak, harus gue keluar, harus gue tanyakan, harus gue keluarkan, put it out there to the world gitu. Selalu dari situ, tapi kemudian gue akan mencari skenario yang biasa gue tulis sendiri, di mana gue bisa menciptakan sebuah film yang quote unquote fun untuk ditonton. Gue quote unquote karena usually is a stretch ya, gue bilang film gue fun. It is very fun. To some extent. I love your new movie. Pengepungan di Bukit Duri. Thank you. Oh, very blood drenchingly fun. Blood drenchingly fun, Yeah. Okay. Dan biasanya gue pilih genre yang populis gitu. Yeah. Apakah horor, apakah thriller. Tapi lewat film itu selalu gue suarakan apa yang ingin gue suarakan. I see. Jadi lu juga ngelihat realita yang ada di pasar juga ya, kayak orang-orang maunya ini, sementara lu nyari juga channel yang ini yang bisa membuat lu mengaspirasi mengutarakan apa yang ada di dalam aspirasi lu gitu. Gini, kita sebagai filmmaker adalah privilege kind. Iya. Karena kita bekerja menghasilkan sesuatu yang we demand people to come to see our film in theaters atau nonton lewat gadget gitu. Nah, mereka akan meluangkan uang, meluangkan waktu, tenaga dan
sebagainya itu big effort buat mereka. Jadi kita nggak fair bagi gua untuk mau bersuara membuat film tapi tidak meletakkan entertainment first. Jadi gua percaya bahwa kalau bikin film it has to be personal, it has to say something, tapi yang di depan itu has to be entertainment. Jadi mereka nonton they being entertained, but after they finish watching it ada sesuatu yang mereka bawa pulang untuk mereka pikirkan gitu. Kayak lu nonton Pengepungan di Bukit Duri itu kan pas lu nontonnya kayak fun banget gitu kan. Itu fun banget. Gue nonton tuh kayak gila katarsis banget gitu loh. Semua all the violent scenes it's very cathartic gitu. Quentin Tarantino kan bilang you go to the cinema you see one guy beating 50 ninjas gitu. Yes. That's fun gitu. You see blood everywhere. Same thing as I watch Pengepungan di Bukit Duri gitu loh. Gue ngeliat kayak ya siswa-siswa ini jebret. That's so fun gitu. I wish we had such more a release ya. Such a release man. I think I'm going psycho. Tapi lucunya di film-film gue itu all the violence is not exactly that graphic. Karena kalau lu pikirkan it's not very, nggak semua violence scene itu yang betul-betul literally violent. It's not graphically literal. You see the violent, you know, the actual violent itu sebenarnya it's in people's head. Kalau misalnya nanti lu nonton lagi pasti lu setuju dengan kata gue. I have to see it one more time sih. Kalau misalkan sutradara kesukaan lu siapa bang? Gue selalu penasaran nih karena gue nonton film lu nih gila banyak banget influence-nya. Ada influence Tim Burton, ada influence Alfred Hitchcock gitu. Banyak banget sama influence trailblazer Hollywood pas tahun 70-an tuh. Pas tahun 70-an kan Hollywood kan banyak banget ngebuat film yang agak gritty ya, agak realistis kan. That's very true. True. They call it the Hollywood Renaissance gitu. Yes. I obviously know because I love them. I love Martin Scorsese. I love all these people gitu. Nah, which are your top 3 directors? Director kesukaan lu 3 orang siapa? The first one is William Friedkin. If you haven't seen Sorcerer, you have to see it. It's probably, have you seen it? I haven't. Oh, it's going to blow your mind. Yeah. Itu satu. He also made Exorcist, of course. Tapi banyak film-film dia yang nggak banyak anak-anak muda sekarang tahu. Tapi mereka semua masterpieces yang kayaknya nggak bisa diulang oleh siapapun. Terus yang kedua ada Paul Thomas Anderson. You tattooed his name? You tattooed his film? Yes. Oh my God. Love, Paul Thomas Anderson. And of course David Lynch, Lost Highway. David Lynch, Eraserhead. Yes. Itu sih satu-satunya film yang gue tonton ya. Tapi gue paham dia orangnya surreal banget sih. Gue juga ngobrol sama Aryo Bayu pas waktu itu di podcast. He also loves David Lynch as well. Iya. And he just passed away. I mean condolences to his family. I also see like banyak banget film lo bang yang kayak impressionis banget gitu. Is there also like influences dari classic German cinema? Kayak a lot of people said that. Fritz Lang gitu. Tapi sebenarnya why I chose expressionist style of visual. Karena gue merasa itu yang paling hard hitting banget. Kalau misalnya bikin film, we use that kind of visual. Sorry, expressionist. Itu akan sangat hard hitting. Jadi whatever we trying to say akan buat gua, kalau gua melihat film-film seperti itu, sebenarnya yang direfleksikan oleh film-film dari tahun 70-an yang lu bilang itu. Most of them use naturalistic style of cinematography kan. Artinya jadi ada 2 kinds of cinematography style. Yang pertama kan natural. Artinya semua cahaya yang datang, yang terlihat di layar itu dalam cerita ada sumbernya. Misalnya sumbernya dari matahari dari luar jendela, atau dari lilin atau lampu yang ada di ruangan tersebut. Kalau stylish itu lebih terang tapi not necessarily ada sumbernya dalam cerita. Misalnya film-film romantic comedy kan biasanya terang, gambarnya juga exuberant, colorful gitu. Itu stylish. Jadi stylish itu bukan berarti misalnya film-film gue dibilang stylish gitu, tapi in terms of cinematography selalu menggunakan naturalistic style gitu. Jadi as opposed to stylistic. I see. Dan itu kebanyakan dipakai oleh director-director tahun 70-an. Makanya setiap kali gue bikin film selalu ada list of references film yang kita tonton sebelum kita memulai sebuah project gitu. Dan film-film yang gue pilih untuk memulai sebuah project
Biasanya selalu dari tahun 70-an. Dari tahun 70-an? Yes. Gitu. Kayak Apocalypse Now. Apalagi ya? Godfather. Taxi Driver. Wah, banyak The French Connection. The French Connection gitu. Film-film Woody Allen juga nonton. Woody Allen juga nonton. Woody Allen juga dari tahun 70-an. Kalau gue paling suka tahun 70-an itu si Stanley Kubrick sih. Dia memang aktif dari tahun 60-an kan. Yes. Tapi gue suka sama I like the way he does his movies gitu. Like his angles are always sharp gitu. Terus udah gitu ada depth. Film kesukaan gue dari Stanley Kubrick is Doctor Strangelove. Yes, of course. I love Doctor Strangelove gitu. Yeah. And I love that it's also a timeless masterpiece juga. All of them. Kayak bisa di timeless. Jadi my personal favorite dari era itu Stanley Kubrick gitu. So oh my god, Hollywood Renaissance. Stanley Kubrick bagi gue, kenapa gue nggak taruh di top 3 film director favorit gue? Why? Menurut gue itu di luar liga. Di luar liga? Stanley Kubrick is up there yang udah gak bisa disamakan sebagai manusia gitu. Jadi Stanley Kubrick, gue bahkan nggak bakal berani bilang I'm inspired by Stanley Kubrick films karena gitu kayak lo nggak sama dengan dia gitu. Stanley Kubrick itu masalahnya banyak komunikasi yang dilakukan sama dia itu lewat set piece sama body language. Of course ya. Itu yang gue suka. The Shining is the perfect example. Every detail of the set means something. Iya. Gue suka conspiracy theory when it comes to films ya. Gue suka conspiracy theory yang bilang bahwa Stanley Kubrick adalah director yang mengorkestrasi pendaratan Apollo di bulan dan dia menyuarakannya lewat film The Shining. Iya. Kan di sweaternya Sena kecilnya ada tulisan Apollo kan? Iya. Waduh. Bisa ya kayak gitu ya. Bisa. A bit of a cheeky jab gitu. Yes. Menurut gue kalau misalnya itu benar, all those cheeky jabs, I'll be very happy karena I believe that. Iya, gue juga believe that. Kayak no one else can pull that shit off kalau misalkan Stanley Kubrick gitu. Betul. Dan setelah itu kan dia juga bikin film dipinjemin lensa-lensa ajaib dari NASA kan. Iya, obviously. Sehingga kayak film Barry Lyndon semuanya cuma Barry Lyndon candlelit tapi the lens could capture it very well gitu. Man, Gue gue percaya sih. Dia tahu Barry Lyndon coy. Not a lot of Indonesians know Barry Lyndon. Enggak lah, everybody knows Barry Lyndon. Maybe it's because like you're around the people who watches actual cinema. But probably. But it's a movie that should be watched by anyone who have seen film. Ya, wow. Baru beberapa menit agak overwhelmed nih with the whole talk about cinema. So, gue pengen barusan kan kita habis ngomongin set piece kan. Gue pengen ngomongin set piece lo nih bang. Gue karena salah satu, jadi tuh gue sedikit backstory ya, based Indonesians. Jadi gue tuh tahu lo officially itu pas dari 2016-2017 Pengabdi Setan kan. Yes. Dan gue melihat ini gue kayak anjir. I mean ini film yang jelek banget. No man. No, that's not what I'm saying bro. I'm saying ini film yang bisa set the standard, set the bar high in Indonesia gitu. Kayak teknik sinematografinya gitu. Terus udah gitu tension buildingnya juga gitu. Suspense-nya dapat gitu. Dan pas waktu dulu kan pas tahun mid 2010-an suspense itu kan rata-rata film horor agak mirip-mirip sama Insidious kan, because that's the thing that the market really likes gitu. Jadi menurut gue kayak oh my god, this captures that kind of horror that everybody loves gitu. And tapi sebenarnya ternyata sama ini gue itu unofficially udah tahu sama lo bang dari pas gue umur 8 tahun. Too young to know me ya. Too young, iya. Gue ternyata udah nontonin film lo. Contohnya Arisan, Pintu Terlarang gitu. Gue gak tahu kenapa seorang bocah nonton Pintu Terlarang. But anyways, ya gue nonton itu dulu. Filmnya kan film tentang bocah. Oh iya, betul ya. 8 tahun. Iya. Probably it's you. Oh it was my you god. di film itu. Aduh. Crying for help. Yep. Tolong saya. Yep. Definitely. Tolong man. saya. Oh my god man. Yeah. The movie kayak ternyata sama ini I've known you for a lot, tapi officially I've known you since 2016 and I've always followed every movie that you come. I haven't watched Gundala though, to be honest with you. I haven't watched Gundala. But I really want to watch it. It's just that I keep on forgetting. Sri Asih I also haven't watched it as well.
Tapi kayak everything else I've watched gitu. Cuman yang sebelum even the lesser known like A Copy of My Mind. The previous one before 2016, I haven't watched all of them. Okay. I just watched watch it. I Arisan. think you'll love it. Yeah, I've also watched Mudah-mudahan. Pintu Tralang. Also like bokap gue pernah nonton film lu bang, yang gue lupa itu judulnya apa. Bokap lu seumuran gua kayaknya. Ya. Jangan lu anak gua. 49 years old. He's actually 49. The same kayak gua. Iya. Iya. Yeah. So like, yeah, sorry to give you that reality check. I'm fine with growing old. But it's okay because what matters is the legacy that we leave Yes. behind that makes us immortal. Anjay. Yes. Anyways, gue pengen balik lagi ke set piece nih. Gue agak degres sih banyak nih. Because I'm fanboy really hard right now. Anyways, jadi gue selalu ngeliat set piece bang. Ya. Di set piece itu khususnya di film-film yang recently ya. Itu sangat opresif atmosfernya. Banyak banget banyak banget kayak bangunan Belanda gitu. Yeah. It's as if tuh Belanda nggak pernah meninggalkan Indonesia gitu. Nah giliran kita shift scene-nya ke Indonesia, itu gua kayak ngelihatnya tuh kayak Indonesia itu isinya kayak daerah kota doang. Daerah kota yang di sana tuh. Yeah. Di belakang Yang very Medan gritty, Merdeka, Hayam gitu. Buruk gitu. Yeah. So like it paints a really oppressive atmosphere. Terus udah gitu the way your casting is also done gitu. I'd like to talk about the casting as well kayak you always choose the actors and actresses yang profilnya agak darkly elegant gitu. Darkly elegant. Oh, Yes. my actors going to love it. Yes, the darkly Kalian elegant. semua darkly elegant. Ya. Dan ini mereka darkly elegant, agak they stick up like a sore thumb gitu. Kayak fisiknya tuh nyentrik aja gitu secara fisik gitu, profil, dan obviously acting mereka juga very expressive, very depth gitu, sangat dalam. Is this like upaya lo bang untuk membangun genre gothic di Indonesia atau gimana? Pertama itu baru sih gue dengar dari lo, mencoba menciptakan Indonesian Gothic. Mungkin kalau gue secara intentional gak sejauh itu. Kenapa gue memilih kalau bikin film selalu lokasinya tuh dari zaman kolonial. Karena gue selalu merasa bahwa lokasi itu bukan cuman set. Bukan cuman tempat bangun set. Tapi lokasi itu adalah karakter juga. Bangunan yang sudah berumur, sudah lama, udah melalui banyak sekali masa, peristiwa. Mereka menyerap energi, gue percaya. Sehingga bangunan yang lama, tentunya dari zaman kolonial, itu mereka juga menjadi karakter yang kuat dalam film. Contohnya ketika kita gak usah ngomongin bangunan kolonial yang obvious gitu ya. Tapi rumah misalnya. Rumah Pengabdi Setan itu dibangun tahun 20-an. Dan sudah di-abandon tahun 50-an. Jadi sudah lama gak ada penghuninya. Dan kami nyari rumah itu selama hampir 4 bulan. Itu lokasinya di mana rumahnya? Itu lokasinya di Pengalengan, Jawa Barat. Itu syutingnya hampir kita mundurkan atau bahkan kita cancel kalau nggak dapat lokasinya. Gue bilang it's very important for us to find the perfect house. It's very crucial untuk nangkap spiritnya kan. Exactly, dan kita nyarinya berkali-kali nggak dapat. Sampai akhirnya ketemu rumah ini. Dan rumah ini nih karena kita dengar selentingan dari beberapa orang yang suka hiking. Gue bikin film sering banget cari informasi dari orang yang suka hiking karena menemukan tempat-tempat yang nggak pernah ditemukan secara umum kan. Dan akhirnya ketemu rumah ini. Itu ketika kita ada di sana, itu kita merasa bahwa this house is not young, dia pasti sudah tua gitu. Itu alasan kenapa lokasi buat film-film gue very important, dan itu semua dicari yang sudah ada usianya sehingga menyaksikan banyak hal, termasuk di Pengepungan di Bukit Duri. Bangunannya tempat kita membangun sekolah itu sudah ada sejak kalau nggak salah tahun 1020-an juga, dan sudah berhenti beroperasi tahun 40-an. Itu lokasinya di mana sekolahnya kalau boleh tanya? Lokasinya itu di Bandung. Di Bandung? Lokasinya di Bandung. Jadi tadinya itu adalah gudang tempat servis kereta. Jadi kereta servisnya di situ.
Jadi ruangan-ruangan itu sebenarnya workshop ya? Ruangan itu sebenarnya nggak ada, maksudnya ruangan cuma satu ruangan besar aja dan kita bangun menjadi sekolah. Jadi kita bangun kelas-kelasnya, kita bangun gymnya, semuanya kita bangun gitu. I see. Jadi itu alasan kenapa gue memilih lokasi yang seperti ini, seperti selama ini gue pilih dalam film-film gue. Kalau ngomongin pemain, this is funny karena begitu lu bilang ada spesifik karakter physically yang dimiliki oleh para pemain yang biasa main di film gue itu, mereka terlihat seperti kayak ada ciri khasnya gitu. Yang lu bilang darkly elegantly dark. Elegantly dark, darkly elegant. Gue percaya bahwa raut muka dan vibe itu tercipta karena sesuatu yang terjadi di dalam. I see. Nah, satu hal yang selalu gue cari dari aktor-aktor gue dalam memilih karakter yang mereka perankan, gue selalu memilih orang-orang yang memiliki keresahan. Jadi gue jarang sekali atau mungkin belum pernah memilih pemain yang happy go lucky gitu, yang orangnya terlihat happy selalu. Walaupun banyak orang happy sebenarnya gak happy ya, kayak Robin Williams. Tapi kan pendekatannya sebelum syuting, gue bukan cuman hanya memberikan skrip terus minta mereka baca, tapi juga I sit down together with them, drinking coffee, talks about life, tentang their concerns gitu. Dan biasanya gue selalu memilih orang-orang yang punya keresahan dalam diri. Makanya mungkin wajahnya itu mencerminkan sesuatu yang you mention dark, tapi probably it says more gitu. Mungkin ada ya itu muka yang concern, muka yang penuh dengan keresahan gitu kali. Makanya itu ya orang-orang kayak Aryo Bayu, Fahri Albar, Morgan Oey. Ya gue nonton dia kayak anjir ini bahkan orang kayak yang masih muda kayak Omara Esteghlal, orangnya masih muda, tapi kan kayak ada sesuatu di dalam yang dia resahkan gitu. Iya. Jadi itu alasan dari dibalik castingnya ya. Yes. I see. Dan gue nggak kepingin bikin film misalnya kayak Pengepungan di Bukit Duri yang tentang sesuatu yang real di Indonesia. We have real issues yang harus kita bicarakan. Tapi diperankan oleh orang yang di dalamnya itu nggak ada keresahan itu. Iya. Karena nggak akan jadi karakternya. Biar ada a sense of relatability-nya juga. Betul. Karena gue ngelihat Morgan Oey on the screen ya di Pengepungan Bukit Duri ya. Kayak mukanya itu kayak orang banyak pikiran. Memang. Iya, terus sudah orang banyak pikiran. Terus sudah gitu kalau misalkan dia ngomong itu selalu ada a sense of detachment. Yes. Iya. Yes. Kayak obviously ada orang yang ngedeketin dia selalu pakai saya, kamu, Anda gitu. He was building a wall. Kayak kelihatan banget orang-orang yang mau ketemu sama dia, mau kenal sama dia, dia bangun wall yang sangat high banget gitu. Dan cara dia ngomong itu sangat terstruktur, which indicates bahwa dia itu nggak mau mempunyai personal relationship sama orang-orang gitu. Nah itu luluh ketika dia ketemu sama obviously one of the characters, which will not get into the details too, or else it's gonna be spoilers. Tapi itu spot on banget. Dia lihat langsung kayak, lu bukannya ini ya gitu. Nah itu betul. Very spot on. Gue langsung lihat itu kayak anjir ini orang building a wall gitu. Tapi makanya gue bilang kayak all of your casting they're darkly elegant, sama mereka selalu ada depth inside it gitu. Yes, itu harus sih karena gue kalau ngajak aktor bergabung, gue nggak pernah kayak lu mau gabung nggak di film gue, nggak. Gue selalu memberikan mereka skrip dulu, tolong baca dulu. If you interested in the story, can we meet and talk about this? Karena ada satu atau dua karakter yang I think will be interesting to be acted by you gitu. Terus dari percakapan setelah kita ketemu, gue akan lebih banyak mendengar aja. Mereka ngomong apa, what's they take on the story and the characters. Dan biasanya gue selalu memilih orang yang memang betul punya sincere concerns gitu tentang apa yang coba kita bicarakan lewat skenarionya gitu. Memang itu yang menurut gue kontribusi kepada genre atau atmosfer baru di dalam perfilman Indonesia sih ini. Ya, I hope
seperti yang gue bilang pas waktu kita ini di bioskop pas screening, I hope this will breed a renaissance of Indonesian movies. You think? I think so. Sebesar itu? Yeah. Your hope and expectation? This is what I want to say in the next topic. We have 3 topics, right? Okay. I will deliver this in the next topic, but before that, I just want to ask a random question. Apa media consumption lo, Bang? Konsumsi media lo yang mungkin publik tuh nggak tahu? Gitu. Apa lo mungkin nonton anime, dengerin Kendrick Lamar gitu, atau lo mungkin ternyata when lo he disses Drake, I listen. Everybody does. Okay. Atau lo mungkin ternyata level cinephile-nya itu tinggi banget sampai lo nonton film-film Jean-Luc Godard gitu. Yeah, of course. Yeah, I see. So what's your media consumption? Yang mungkin publik gak tahu. Gue betul-betul film buff ya. Tanpa panjang menjelaskan, gue film buff dari kecil. Ketika film belum easily available, gue setiap nonton itu harus nunggu mas-mas, namanya Mas Jeffrey kalau nggak salah. Dia selalu bawa duffel bag yang isi itu kaset VHS. Oh, VHS. Yang bajakan gitu. Jadi kalau dia datang, ada film baru gitu kan. Terus gue buka, tahun 80-an tuh. Tahun 80-an. Cuman bisa sewa 1 karena mahal kan. Nah, I watch all kinds of films. Jadi ya gue tidak pernah merasa bahwa what you watch film wise itu reflects who you are. Dan gue gak pernah menggunakan apa yang gue tonton sebagai senjata. So I will not diss someone because he watches films that I consider lesser than the movies that I watch. Gitu. Gue gak pernah ngediss orang yang menyukai satu genre, atau bahkan gue tidak pernah mendiss orang yang menyukai film-film yang jelek, B-movies. Karena gue I consume everything. B-movies like Sharknado. I watch those. Sharknado you watch? Yes. You watch Sharknado? I watch Birdemic 1 and 2. Did you watch it? What? Birdemic? Birdemic? You don't know Birdemic? No. Oh my God, you got to see it. Birdemic. Birdemic. Wait. How do you type it? Bird endemic. Bird pandemic. Bird. Please go watch it. We can cut it. Kayak bisa edit tapi sultan sekarang. Oh iya. Birdemic. Iya. Ada nggak? Belum. Nanti aja. Habis ini. We search. Or else we're gonna run out of time. Dan gua nonton, I consume everything gitu. Yeah. You got to watch films that give you kayak knowledge how to make films. Film dari Jean-Luc Godard, Stanley Kubrick, all those greats ya. Tapi one of my favorite movies of all time itu adalah Bring It On. You don't know Bring It On? I vaguely remember. Okay, Bring It On is a cheerleading film, probably from 2000 or 2001, directed by Peyton Reed, starring Kirsten Dunst and Toby. Oh, I see. Yeah, maybe I've heard of it. Yeah. It's a movie about cheerleading competition. I memorized the cheers, the dialogues. Setiap kali gue merasa upset, gue merasa down, gue pasti nonton film itu dan gue merasa langsung bangkit lagi. Jadi film yang bikin gue merasa bangkit lagi is not something yang yeah, of course we watch films yang bisa membuat kita merasa oh gue cerdas karena gue nonton film, but film is a special thing banget di dunia ini karena if you like films, if you consider yourself a film lover or film buff, you will not diss any film in the spectrum. Yes, of course. I agree. You put film on that pedestal di mana lu betul-betul mencintai film, you respect the movies. Yeah. Semua itu film. Yeah. Mau itu yang film B-movie, film yang di-consider hanya ditonton oleh cinephiles, but you got to respect all film. Jadi kalau misalnya if I'm a film reviewer, kalau gue mereview film pasti nggak akan giving that attitude dimana I'm above films. Gue juga dulu pernah jadi film reviewer kan, film kritik. I always, even though my reviews can be harsh, tapi nggak pernah menempatkan I know more than this film or these filmmakers do gitu. Gue selalu menempatkan film itu sebagai sesuatu yang sangat spesial. Karena
proses produksi film itu juga nggak hanya kreatif juga kan, tapi logistik juga. So Production wise it's very difficult. It's very difficult gitu. Jadi kadang whenever there's like a production yang there is a production obstacle, jadinya itu ke kreatifnya itu juga ngaruh. Betul, gitu. that's very true. Jadi kadang-kadang film ada intentionnya udah baik, direncanakan dengan baik di fase ideation, bahkan prep, tapi kemudian ketika produksi ada sesuatu yang terjadi, and you have to make choices. Kalau nggak filmnya nggak jadi, which I did sometimes, dan hasilnya mungkin berbeda dari yang kita rencanakan. So semua film kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, ada juga orang yang lazy bikin film ada. Tapi kalau film sudah dikerjakan dengan sungguh-sungguh with a good intention, apapun hasilnya, all of them are poetry, man. Even the bad movies are poetry. Yep. Ya, gitu. Except if you udah dapet license author. You get the author license. Yes. Wah, itu udah imajinasi macam apa bisa tuh. Yes. Belum lagi executive modeling. Makanya alhamdulillah gue sekarang nggak semua orang punya, tapi gue punya privilege untuk nggak diganggu oleh those things. I see. Makanya film kayak Pengepungan di Bukit Duri bisa terjadi. Bisa terjadi kan. Makanya gue pas waktu nonton ini, how did this make it past the executives gitu. Eksekutifnya baik banget. Iya. Amazon MGM Studios really support. Oh ya, MGM Studios they obviously would like those kinds of things gitu. Very. Mereka betul-betul nggak medal at all creative wise. Mereka betul-betul memberikan creative control. Kadang gue juga ngeliat sih beberapa film di Indonesia yang mungkin mau agak lebih liberal lagi, they have to go to European production houses. Yes, sering atau terjadi mencari pendanaan dari luar. Dari luar karena gue lihat film, pernah nonton The East. Yes, of course. Yang Belanda itu. Yes. Itu ternyata production house-nya dari Belanda. Gue baru tahu kan. Terus ada satu dari Indonesia. Dari Indonesia juga. Betul. Jadi kalau di Indonesia itu jatuhnya nggak mainstream, itu lebih ke indie gitu. Yes. So I was like gila. Jadi tuh kadang ada beberapa orang yang nggak mau chip in untuk film ini because maybe it's a bit too sensitif lah untuk masyarakat kita. Jadinya orang Indonesia harus keluar. This will pivot to the conversation tentang Indonesian cinema landscape. Okay. Let's talk about kita ngobrol tentang ini deh, landscape cinema Indonesia. Ini topik kedua nih. Topik ketiga nanti nih tentang my takes about Pengepungan Bukit Duri. Nice. Iya, jadi gimana menurut Bang Joko Anwar landscape cinema Indonesia? Dengan semua rintangan, hambatan, regulasi, censorship, moral yang ada di sini gitu. What do you think? Pertama salah satu ya. Pertama film Indonesia tahun 2024 yang lalu secara komersial kita ada di golden age. Tertinggi sepanjang masa, kita menjual 82 juta tiket untuk film Indonesia saja. Kalau dikalikan 17.000 itu equals 1,39 triliun perhaps, dan film yang dirilis sekitar 150 film tahun lalu. Jadi kalau dipukul rata kira-kira satu film itu, of course nggak semuanya balik modal, tapi kira-kira pendapatan per film rata-rata average-nya 9,5 miliar ya per film. 82 juta tiket compared to the year before 50-an juta tiket. Jadi jauh banget kita naiknya. Sementara kayak bioskop di Korea Selatan kesulitan untuk mendapatkan penonton untuk film lokal, mulai kesulitan, sementara kita betul-betul naik. Nah, ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa penonton film Indonesia percaya dengan film Indonesia. That's why they watch it. Yes, people like me. Percaya sama film Indonesia. Kenapa percaya? Ini nanti terlepas dari pembahasan lain ya. Kenapa percaya? Karena film Indonesia yang dibuat itu menggambarkan film yang relevan dengan orang Indonesia sekarang. Bahkan kalau gue bilang beberapa film yang kontroversial, ada satu film yang gue gak usah sebutkan judulnya, itu kontroversial banget karena banyak dicaci, banyak dihujat apa segala macam karena dijadikan film yang tidak etis, and part of it I agree. Tapi film itu mencerminkan what's relatable di masyarakat Indonesia, yaitu ketidakpastian hukum, ketidakpercayaan dengan otoritas. Sehingga ketika orang gak percaya dengan
seharusnya menjadi otoriti seperti polisi, jaksa dan sebagainya, mereka lebih percaya kepada hantu untuk memberikan petunjuk. That's very sad kan, but that's the reality of Indonesia. Gitu. Makanya film itu banyak penontonnya kan, it's very relevant gitu. Nah, kemudian kalau dari segi genre film, sekarang banyak film horor. Gue nggak bisa menyalahkan orang yang membuat film horor dan nggak bisa menyalahkan orang yang berpikir bahwa they have to make horror films to make money. Karena memang our staple di perfilman Indonesia itu adalah film horor. Karena apa? Dari dulu kan? Dari dulu betul. Tapi kenapa? Karena masyarakat kita sangat percaya tahayul. Yes, very superstitious. Very superstitious dan kita sering override logics. Iya. Potong kompas ke logika superstition, right? Logika mistika. Terus udah gitu majalah-majalah misteri. Ya, itu majalah kemana? Maya. Iya. Nah jadi itulah yang kita punya. Karena terakhir gue cek, gue bikin list down beberapa perbandarahan karakter horor di Indonesia. Kita punya lebih originalnya lebih dari 40, nggak termasuk derivativesnya gitu. Jadi kalau misalnya kita banyak bikin film horor, itu udah yang kita punya. Kalau misalnya kita bikin sebuah assessment dan kita berpikir, kita percaya bahwa kalau kita mau menjadi salah satu negara yang menguasai perdagangan dunia untuk our products, kan kita harus menguatkan soft power. Yes. Soft power caranya adalah kuda Troyanya itu adalah pop culture. Man. Yes. Kayak misalnya Korea, mereka ada K-drama, ada K-pop. Iya. Itu kan kuda Troya mereka untuk akhirnya mereka masukkan pengetahuan tentang produk mereka sehingga mereka bisa menjual dan brand mereka all over the world sekarang kan betul-betul laku banget. Nah, orang Indonesia kalau misalnya kita mau mengekspor pop culture itu kita harus bikin assessment. Pasti assessmentnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan superstition. Kalau film itu adalah film horor. Makanya kalau misalnya orang Indonesia, masyarakat, rakyat dan pemerintah Indonesia mau mencari tahu pop culture apa yang paling kuat untuk bisa kita ekspor, it must be a horror film. Yes. Gitu. Dan horror film Indonesia sekarang kalau misalnya lu klik di sosial media udah mulai tuh Indonesian horror cinema. Udah ada namanya sekarang Indonesian Horror Wave gitu. Iya. Dan itu yang seharusnya dirawat pertama oleh filmmakernya. Dengan cara apa? Jangan bikin film yang itu aja. Jangan santet melulu. Jangan santet melulu. Iya kan, jangan santet melulu. Jangan sekte melulu gitu. Harus ada yang lain. Horror gak apa-apa, but explore. We are very rich in terms of horror character and horror story library gitu. Terus yang kedua, pemerintah ya itu jangan dipandang rendah nih horor. Dan sekarang udah mulai lumayan dapat recognition. Kayak misalnya FFI sekarang udah pernah film horor jadi Best Picture kayak Perempuan Tanah Jahanam dapat nominasi film horor kayak Perempuan Tanah Jahanam. Bahasa Inggrisnya apa? Impetigore. Impetigore. Why is it that? It's impetigo, sakit penyakit kulit dan gore. Jadi impetigore. It's a word that I created. Sorry to cut you off. Please continue. Okay. Jadi kalau misalnya kita mau bikin assessment soft power kita pop culture yang paling kuat adalah horror movies gitu. Gue setuju banget sih bang. Gitu. Karena gue adalah seseorang Indonesia yang ekspansionis. Okay. But we have to. Kita harus ekspansionis. Benar, kita harus. Gue memandang bahwa salah satu alasan kenapa Indonesia gini-gini aja karena kita tidak mempunyai ambisi untuk menguasai dunia. Dan kita bisa kita bisa mengekspor, kita bisa menguasai dunia. Kita bisa menguasai dunia dengan mengekspor soft power dan hard power. Betul. Soft power lewat budaya, hard power lewat ekonomi dan militer gitu. Betul. Nah, itu adalah kuncinya dari kita membuat sebuah negara hebat di mana kita bisa dari soft power kita membangun fantasi dan narasi negara kita seperti apa. Kita lihat Korea kan, kayak gila semua orang cakep banget di Korea gitu. Orang Korea gini semua gitu. Ternyata enggak pas kita kesono cyberpunk. Iya enggak. Cyberpunk gitu. Cuman yang dijual kan seperti itu. Cuma yang dijual kayak gitu kan. Betul. Kita ke Amerika kayak gila Amerika land of second chances gitu. Land of opportunity. Pas nyampe sana enggak. Third world country. Betul. Nah itu yang kita harus ambil gitu. Karena gue sering kayak gini. Gue nonton anime kan. Sering banget di anime isekai. Lu tau isekai bang? Yes. Ya di anime isekai gila. Bang Joko Anwar tau isekai? Ya, paling gak denger. Nah, di anime isekai. Jadi tuh walaupun settingannya itu di dunia fantasi.
tetap ada onsen, tetap ada Jepangan gitu, dan ada fokus terhadap Jepangan tersebut gitu. Kenapa di film-film kita itu harus lebih sering menjual budaya di situ tuh? Mungkin Bang Joko nih di film berikutnya nih mungkin di Pengabdi Setan 3 gitu. Orangnya makan pecel lele gitu. Tapi pecel lelenya tuh di close up gitu. Ala-ala Quentin Tarantino. Zaman itu udah ada belum ya pecel lele? Wah, zaman apa? Zaman apa? Spill dikit-dikit. udah banyak banget tuh. Udah banyak banget. Oke, zaman the next hint untuk Pengabdi Setan 3, zaman pecel lele itu dipertanyakan. Sudah ada apa belum? Sudah ada atau belum? Kapan pecel lele diciptakan? Kapan pecel lele diciptakan? Gitu. Iya, implikasinya ada sebelum. Nah, mungkin pecel lele bisa di zoom in gitu. Kayak Quentin Tarantino tuh suka banget di film-filmnya makanan itu sering di zoom in. Gitu. Dan makanan itu jadi salah satu companion dari plot point. Kayak pas dia makan ini pas si Shoshana ketemu sama si Christoph Waltz, si Hans Landa di Inglourious Basterds kan makan susu lama lagi strudel lama kan. Dan si Shoshana nggak bisa makan strudel karena itu krim, nggak kosher gitu. Nah tapi si Hans Landa tahu nih Shoshana nih, dia nggak bisa makan yang non halal. Kosher itu halal untuk orang Yahudi gitu. Nah kosher dan susu itu nggak halal ya nggak kosher buat orang Yahudi, jadi nggak bisa makan gitu. Jadi dia cuma makan yang di bagian-bagian yang nggak pakai susu kan. Sementara si Christoph Waltz makan yang pakai susu, tapi di close up gitu. Dan it's part of the plot. It's part of the plot gitu. Nggak cuman gratius. Iya, nah lucu aja gitu. Mungkin di karakter berikutnya ada yang nyolek-nyolek tempe. It's a good idea. Gitu. Walaupun dalam setiap film gue selalu ada perempuan masak telur dan makan Indomie juga. Makan Indomie. Makan mie, iya. Gue lihat makan mie banyak gitu. Iya. Nah itu bisa tuh buat kita ekspor tuh. Karena we need to build that Indonesian dream. Gitu. How are we a strong country if we do not have the fantasy? Kalau kita nggak punya fantasi tentang kita itu siapa gitu. Ini ngomongin makanan ini melenceng dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ngomongin makanan itu kan kita ada ratusan ethnic groups ya di Indonesia. Setiap dari those ethnic groups punya a set of culture, including pasti yang paling kuat banget ya makanan. Ya kan? Nah, makanan Indonesia kan sebenarnya bisa udah lebih dari cukup untuk dijual sebagai our soft power juga gitu. Cuman masalahnya memang dari dulu tuh kita nggak pernah meyakini itu. Kan caranya gampang banget. Pertama memperkenalkan makanan ya kan. Makanan kita diperkenalkan dengan cara apa? Bukan dengan cara kita bikin acara pameran makanan di kedutaan-kedutaan yang datang juga tamu-tamu Indonesia. Di Indonesia juga enggak. Tapi bisa dari film. Ya kan, bisa dari film seperti yang lo bilang tadi. Yang kedua, semua airport Indonesia itu harus memperkenalkan makanan Indonesia dengan kualitas yang premium. Jangan kayak kita kalau misalnya ke airport Indonesia itu banyak franchise yang udah di semua tempat ada gitu. Funny enough, gue ke T3 ya, itu isinya makanan Singapura sama Malaysia semua. Itu dia makanya. Harusnya makanan Indonesia ini kan setiap hari ada wisatawan dari luar negeri. Kalau misalnya mereka makan di Indonesia, mereka mau masuk ke Indonesia, mereka nanti di Indonesia nyari itu. Pas mereka keluar Indonesia, kembali ke negaranya atau pergi ke negaranya, mereka akan menyiarkan Indonesian food, man, enak banget. Dan we have a lot of Indonesia food gitu loh. Kan caranya seperti itu. Ya gue sering bawa teman-teman gue kan bule kan dari luar negeri. Gue selalu kasih mereka nasi padang. Ya ujung-ujungnya mereka diare, tapi mereka suka. Oh makan, ya misalnya ada ya kemarin beberapa postingan bilang it changed my perspective on food. Begitu mereka makan nasi padang, ya kan? Ditaruh semua di meja itu kan something new gitu. Orang bule datang ke Indonesia makan makanan Indonesia ya. Mereka bukannya nambah berat badan, turun berat badan. Dan mereka mau tinggal di Indonesia gitu. Gara-gara makanannya, the food here is so good gitu. Dan gak proses, gak proses food. Sama satu lagi kalau kita lihat di Thailand misalnya, itu sampai dengan warteg-warteg atau orang yang jualan di di pinggir jalan, street vendors itu kan diawasi oleh the health agencies gitu. Apakah kementerian mereka, Kementerian Kesehatan betul-betul dibikin betul-betul di setiap hari dilihat apakah masih mengikuti standar kebersihan dan sebagainya.
Kalau misalnya imagine kalau misalnya warteg kita bersih, man. Wah. Kalau misalnya warteg kita bersih, Warteg Bahari bersih. Bisa lebih bersih dari itu. It's going to be kayak wisatawan kesini dia going to eat warteg. Itu real Indonesian food dari Indonesian kitchen yang betul-betul mereka bisa tunjuk gitu. Yes. Mereka bisa pilih dan langsung jadi karena fresh, masaknya juga baru hari itu. Iya. Itu kan something yang kita sangat kuat, tapi tanpa ada standar hygiene pasti mereka nggak akan masuk gitu. Itu makanya juga itu makanan, men. Gue pengen jadi duta makanan kayaknya ya. Ini gue potong ini aja ya jadi shorts ya. Terus udah gitu gue masukin aja ke ini. Bikin kebijakan yang betul-betul makanan kita adalah our soft power, let's take this very seriously and how to make a step by step diplomasi gitu. rendang gitu. Diplomasi rendang, men. Diplomasi warteg, men. Gila. Itu. Setiap kali ada pemimpin dari bangsa lain kesini, they think they have to go to warteg. They have to go to warteg, naspat, pecel lele. Oh my god. Gila, men. Makanya hidang lagi harus hygiene. Tapi gitu. Itu kembali sih. ke film. Jadi lanskap film Indonesia ya itu. Jadi commercially kita successful, genre yang banyak dibikin adalah genre horor, tapi tetap kita masih gini. Banyak sekali filmmaker Indonesia, terutama pemilik modal, pemilik PH berpikir bahwa kalau misalnya mereka membuat film, mereka harus berpikir untuk keuntungan sesaat. Ya, masih komersil. Komersil is okay, tapi jangan untuk jangka pendek. Artinya apa? Membuat film tidak dengan cerita yang dibuat dengan matang, technicalitasnya juga rendah, dengan tema yang tidak membuat film Indonesia sustainable. Kan kita harus kita keep kan kepercayaan penonton supaya mereka tetap menonton film Indonesia di bioskop dan di OTT dan platform-platform lain. Jadi kita harus tetap menjaga kualitas dari film Indonesia. Yes. Berpikir setiap orang harus jadi aktivis di Indonesia. Yes. Selain membuat film yang sudah guaranteed laku, juga pikirkan how to explore and expand the boundaries. Sehingga film, secara tim, secara style, itu film Indonesia berkembang terus. Karena kalau misalnya gitu-gitu aja, orang akan juga bosan. They have seen it all gitu. Jadi kalau gua, my policy, kita di Kamensi Pictures, kalau bikin film itu tidak diawali dengan film apa nih sekarang laku, ayo kita bikin film. Enggak, tapi what we want to say, apa kegelisahan kita. We choose something to say and then we pick a genre yang kita nanti bisa pikirkan how to sell this movie. Itu solid. Itu skema yang solid sih menurut gue. Itu skema yang solid untuk mendapatkan jangkauan audiens yang lumayan ini, yang they are in a position to change gitu, to change this country. Betul. Kalau menurut lo Bang, apa rintangan landscape cinema Indonesia? Karena ya memang ketika when there is something we want to say, obviously banyak orang yang di atas sana yang mungkin berkata tidak, yang gue nggak mau mendengar hal ini justru membuat kegaduhan dalam masyarakat gitu. Dan obviously ini nggak hanya vertikal juga tapi horizontal. Ada yang nggak percaya sama take lo Bang gitu. Nah kira-kira itu sih rintangan yang gue lihat sih, kayak contohnya kita kan sebenarnya instrumen dalam plot tuh banyak ya. Lu bisa instrumen plot lewat scene yang kayak gimana. Contohnya dari scene sex pun itu bisa menjadi plot point. Scene sex pun bisa menjadi plot point. Tapi di Indonesia obviously masyarakatnya kan masih rada konservatif. Jadi nggak bisa membuat instrumen dari scene sex gitu. Gitu. Itu salah satu contoh dari banyak contoh-contoh lain ya gitu yang gue bisa ekstrapolasi. Nah kira-kira menurut lu rintangan landscape sinema Indonesia untuk berkembang apa Bang? Pertama, you're very right. Kita kan selalu berkarya dalam tatanan masyarakat. Di Indonesia we know the norms, we know the values of Indonesians, rakyat Indonesia seperti apa. Ada pilihan orang yang membuat film, gue gak peduli, yang penting gue mau bikin film se-hard hitting as possible gitu. Orang mau kayak digeplok kepalanya sampai pecah dan betul-betul in your face ditunjukin apa segala macam. Itu pilihan, itu juga gak salah, harus ada yang seperti itu. Tapi kalau gue memilih membuat film, I bend the gate but I don't break it. Jadi gue selalu membuat film, I push the boundaries in terms of issue, theme, tapi nggak sampai
menjadi sekontroversial itu sehingga merugikan film itu sendiri. Kayak misalnya Pengepungan di Bukit Duri kan, it says a lot of things. Yes. Tapi kan nggak sampai to a point, it's too bleak, too dark sampai orang nggak bisa nonton, atau too confrontational ke siapapun yang kita mau confront di film itu, sampai terjadi kayak pergesekan gitu antara pembuat film dan masyarakat, atau antara pembuat film dan authority. Gitu. Iya, karena gue melihatnya ini Pengepungan Bukit Duri ya. Now we pivot into the third topic, Pengepungan Bukit Duri gitu. I really want to talk about this movie gitu. Let's talk about it. Tapi menurut gue Pengepungan Bukit Duri ini adalah salah satu upaya untuk push the boundaries. Yes, of course. Kemarin tuh pas waktu gue podcast sama Coki Pardede, kita setuju bahwa di Indonesia tuh memang harus ada battering ram, harus ada martir-martir yang mendorong dan terus mendorong dia yang kena hujatan, biar semakin ada yang ngikutin dia, mereka nggak kena hujatan, kayak udah normal gitu. Nah, gue suka sama Pengepungan Bukit Duri kenapa? Karena gue sebagai ultra nasionalis Indonesia, gue melihat nasionalisme kita itu harus berdasarkan dari elemen civic, bukan dari elemen etnosentris. Gitu. Karena Indonesia, kalau misalkan kita tarik lagi sejarahnya, banyak etnis yang mendirikan kehidupan mereka di Indonesia. Indonesia itu adalah Amerika sebelum Amerika jadi gitu. Orang India, orang Cina, orang Arab, mereka kabur dari daerahnya mereka kabur dari perang, mereka mencari kehidupan baru, mereka datang ke tanah subur Indonesia. Gitu. Jadi orang-orang ini kita harus welcome. We all share a space, dan di Indonesia juga banyak space dan banyak. It's big enough for all of us gitu. Jadi I don't see why taking them in itu is a chance. Dan ini relevan karena apa? Karena gue ngerasa bahwa Cindo itu mereka selalu dikambing hitamkan. Kenapa nggak pernah Arab Indo? Gitu. Kenapa harus Cindo? Kenapa nggak pernah India Indo? Kenapa harus Cindo gitu? Arab bukannya gue ngetargeting kepada Arab Indo ya. Tapi kalau misalkan kita mau pakai retorika bahwa wah orang Cindo ini mereka pencuri, mereka adalah sumber dari segala masalah gitu. Karena kerjanya mereka itu cuma dagang, ngambil duit. Arab Indo kagak. Kan mereka juga berdagang juga kan di sini kan. Gitu. Kenapa standar ganda gitu. Dan itu yang gue paling gak suka dari sejarah Indonesia. Kenapa kita mendorong mereka gitu. Nah, gue melihatnya ini menimbulkan suatu keretakan dalam masyarakat yang sampai sekarang itu tidak pernah diadres dengan baik sampai Pengepungan Bukit Duri gitu. Dan gue selalu ingin mengadres ini masalah our Cindo problem di Indonesia. Gue sebenarnya buat video di YouTube. Itu tentang kenapa cowok-cowok Indo suka sama cewek-cewek Cindo. Itu serius gue buat, itu video YouTube, dan gue sampai ekspor alasan historisnya gitu. Sepassionate itu gue untuk mencoba bridge the gap gitu. Tapi kenapa buzzer lo kok cinta banget sama Cindo? Jangan-jangan lo yang suka cewek-cewek Cindo ya? Enggak. Bukan. Kalau misalkan Arab Indo juga didiskriminasi kayak Cindo ya, gue juga akan melakukan hal yang sama. I want to get to the bottom of it. Dan gue suka Pengepungan Bukit Duri ini sangat, harshly put it, very vulgar tapi very true gitu. Ini yang terjadi pas di 98. Gambaran society Indonesia di tahun 2027 gitu. Dimana, dan yang gue suka tuh simbolismenya. Contohnya kan Morgan Oey ini kan jadi guru kan di sekolah di Jakarta Timur ini kan. Yang gue suka dari awal, yang gue notice dari awal, ini sekolah untuk anak-anak yang udah last hope banget. Tapi kenapa sekolahnya mirip penjara? Gitu. Kenapa satpamnya harus pakai Kevlar? Ini anak-anak, mereka bukan napi gitu. Jadi ini memberikan suatu pandangan bahwa ada sebuah kehopelessan dalam pendidikan. Melihat anak bukan sebagai sumber masa depan, tapi adalah untuk mencegah mereka menjadi sebuah masalah gitu. Ini implikasinya adalah bagaimana aparat dan penguasa itu melihat bangsa masa depan bangsa kita. Jadi Indonesia itu bukan sesuatu yang harus dikembang, tapi ada sesuatu yang harus ditahan biar nggak keluar negeri gitu. Serius. Iya. Kayak kita akan menyebarkan masalah gitu. Dan itu yang gue lihat, kayak anak-anak ini
mereka sebenarnya masih bisa dibina, masih bisa dikasih harapan, tapi dianggap napi. Yes. Gitu. Dan tempatnya juga dianggap napi gitu. Dan yang gue paling suka nih, gue udah ngomong ini ke Bang Joko Anwar pas waktu di ini screening barusan ya. Screening kemarin-kemarin tuh 2 minggu yang lalu. Gue suka bahwa anak-anak ini nih, mereka nih di dalam sekolah ini kan keras-keras ya. They're very violent. Kerjanya tawuran, bacok-bacokan gitu kan, kayak berantem apalah, dan rasis juga. Tapi itu adalah sebuah underline dalam masyarakat kita, bahwa kita kurang investasi kepada pendidikan yang baik. Bahwa Indonesia sudah menjadi tempat yang tidak ramah anak. Dan yang sehingga membuat bangsa muda yang sangat keras dan menggunakan gerakan politik untuk menutupi masa mereka sendiri. Karena itu tren yang terjadi dalam remaja-remaja. Mereka itu labil, mereka tidak stabil. Caranya mereka menstabilkan diri sendiri gimana? Bukannya lewat mereka inner lewat mereka menata dalaman mereka kayak gimana gitu. They finish their problem, enggak. Mereka ambil sebuah political struggle, terus udah gitu mereka menjustifikasikan kekerasan mereka, menjustifikasikan intensitas mereka dengan gerakan politik tersebut. Gitu. Gua yakin anak-anak SMA ini kalau misalkan kita ambil nih, terus kita tanya lu kenapa rasis, gak bisa jawab. Karena mereka cuma menggunakan gerakan politik tersebut sebagai instrumen untuk men-channel their inner rage. Rage karena kekecewaan terhadap sesuatu. Kekecewaan terhadap masyarakat, kekecewaan terhadap keluarga perlakuan gitu. Masyarakat terhadap mereka. Perlakuan. Mereka. Iya, dan ini sering terjadi di negara-negara yang masa depannya rada hancur kayak Weimar Jerman pas waktu itu. Banyak anak muda itu memeluk nasional sosialis kan. Tanpa masa paham. Depannya hancur. Iya. Terus udah gitu kayak contohnya anak-anak di Irak. Coba kita pikir-pikir lagi. ISIS itu nongol 2014-2015. ISIS. Ideologi yang memotong kepala orang in live television gitu. In a very stylish video. In a very stylish video. They managed to make such violence in a feel cinematic gitu. Fuck man. Nih, lu tarik orang yang melakukan kejahanam itu ya. Dan mereka dari Irak kan. ISIS is Islamic State of Iraq and Syria kan. Jadi ada dari Irak juga. Tarik. Pas 2003 apa yang terjadi sih? Mereka umurnya berapa sih? Gitu. Penyerangan Amerika ke Irak. Ditopelnya Saddam Hussein gitu. Sehingga ada power vacuum. Ujung-ujungnya ada kekerasan sektarian. Negara gak jalan, Irak jadi failed state. Gitu. Alhasil pendidikan jelek. Orang jadi radikal. Nah itu yang terjadi tuh. Di dalam filmnya Bang Joko itu yang gue lihat Bang. Bahwa anak-anak ini menjadi radikal dan tidak tahu alasannya mengapa. They don't know. They don't know. Mereka cuma marah. Iya. Dan marahnya mereka very justified. Karena sistem gagal melindungi mereka. Iya. Dan gue juga melihat ada simbolisme kurangnya empati juga kan. Dalam situ. Karena gini, gue boleh sedikit ngomongin tentang filmnya nih. Gak spoiler. Gak apa-apa. Oke, jadi ada si Morgan Oy ini ketemu sama si Jeffrey kan. Jeffrey bukan Jeffrey Nicole by the way. Tuh si ada Jeffrey Nicole baik. Iya, baik, dia baik. Nah, ada si Jeffrey ini kan, karakter di film ini kan. Nah, pas pertama kali mereka ketemu, si Morgan Oy sebagai guru, dia udah ngeskakmat. Betul. Dia udah confrontational, dia udah ngeskakmat si Jeffrey. Kenapa lu mau balik, mau dipukulin bokap lo? Lu mau dianggap lo gagal gitu, anak gagal. Bener kan bokap lo kan? Bener kan bokap lo gitu. Seharusnya lu kalau misalkan guru ya, lu gak banyak pikiran deh gitu. Lu udah dari situ, if you do say that, you make it into something nurturing. Iya, tapi jadi dia enggak. Lu bener kan bokap lu gitu. Tapi di sini gue kasih kesempatan buat lu membuktikan bokap lu salah. Yes, that's true. Itu yang seharusnya terjadi. Dan dia nggak lakukan itu. Dan dia tidak lakukan itu. Karena Very apa? True. Karena Morgan Oy sebagai bagian dari etnis Tionghoa juga, Cindo juga.
dia ngerasa nggak ada alasan buat gue deket sama mereka. Jadi rasisme itu sebenarnya two ways di situ. Yes. Oleh yang mengopres dan yang diopres juga gitu. Dan itu kan juga terlihat di yang scene yang dia bawa ini kan, si ibu guru itu yang diperanin sama siapa namanya? Hana Alasan, Diana. Iya. Diana. Dibawa ke tempat Bar Wijaya itu kan. Bar Lotus Bar gitu. Oh my god, such a Chinese name ya gitu. Bar Wijaya. Bar Wijaya ini dibawa ke Wijaya, terus semua orang di situ cold shoulder. Kayak ngacangin dia gitu. Yeah. Kayak bahkan melihat with prejudice. Kayak bahkan melihat untuk prejudice gitu. Nah, ini kita harus pahamin itu yang terjadi ketika lu rasis. Itu yang dialami sama masyarakat Yahudi di Eropa. Gitu. Itu adalah alasan kenapa Israel sebegitu violentnya gitu. Karena ketika lu mendiskriminasi orang berdasarkan sesuatu yang mereka tidak bisa memilih. Bantu ya. Orang gak bisa memilih jadi orang Cina. Orang tidak bisa memilih jadi orang Indonesia. Orang tidak bisa memilih jadi orang Yahudi kan. Ya mereka akan survival mode. Gue gak bisa memilih hal ini. Ini akan ada di diri gue sendiri. Jadi gue fight or flight gitu. True. Iya. Jadi itu akan menimbulkan masalah bukan hanya dari atas ke bawah. Tapi dari bawah ke atas juga. Yes. Gitu. Yes. Very spot on ini observation. Film ini menurut gue deep banget sih, dan gue berharap bahkan ya di film ini ya orang bisa membuat sebuah analisis dari sini dan buat tesis, karena menurut gue ini film memuat banyak sekali permasalahan yang kita gagal mengadres semenjak 98. Yes. Gitu. Kita tutupin malah. Yang kita tutupin malahan gitu. Dan menurut gue step pertama untuk kita menjadi negara yang kuat, menjadi masyarakat yang sehat adalah untuk rekonsiliasi. Rekonsiliasi, betul. Nah, itu yang dilakukan oleh Abraham Lincoln. Ya. Gitu. Sebelum dia ditembak kan. Akhirnya dia mati juga tapi. Iya. Dan iya sih itu take gue sih Bang. Tentang film itu sih. Ya kita gak berbicara tentang banyak hal yang harus kita bicarakan. Iya. Dan kita maksudkan memang film ini sebagai pemantik percakapan. Makanya kita selalu address this movie ketika kita mengajak orang untuk menonton, kita akhiri dengan mari memulai percakapan gitu. Karena it sounds very cliche tapi komunikasi nomor satu. Kalau misalnya if we don't communicate, kita lebih memilih untuk playing a blaming game, akan susah. Kita nggak berpikir untuk progress kalau misalnya kita playing the blaming game. Kita put it out there, kita teliti faktanya dan berbesar hati. Dan untuk itu dibutuhkan empati. Karena empati itu adalah kemampuan untuk memikirkan other people is also important. That's it gitu. Kalau misalnya kita berpikir bahwa orang lain layak untuk hidup di tempat yang sama dengan kita, we can share, we can co-live gitu. Kita tidak akan saling menyalahkan, tapi ya siapa yang harusnya minta maaf, kita mulai lagi gitu. Magneto sendiri di Magneto di X-Men 97 tuh, di kartun X-Men 97 dia sendiri bilang, ya kita berbeda, kita tidak minta menjadi satu, tapi yang kita minta adalah ini adalah dunia ini cuma ada satu, dan kita bisa berbagi. Itu yang Magneto bilang gitu. Bahkan Magneto ya yang bilang. Magneto yang bilang kayak gitu. Pikir evil banget. Iya, Magneto itu jadi kejahatan mereka, keivilan mereka itu doesn't come from aggression, tapi comes from survival. Iya. Survival. Dan survival is a very primordial thing kan. Of course. Iya. Of course. Nah, dan kalau itu deny, orang survivalnya dinafikan gitu, it's going to be trouble. Dan yang gue suka di akhir-akhir adalah ini adalah kerusuhan. Boleh
ngomongin ini. Gue gak akan spoiler semuanya. Yeah. Ini adalah kerusuhan. Ini mungkin akan memantik ini ya base Indonesians untuk nonton ya. Ini adalah kerusuhan yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia dan tidak ada yang tahu bagaimana ini terjadi. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu bagaimana ini bisa terjadi. Ini bisa terjadi. Berarti artinya apa? Siklus kekerasan adalah sesuatu yang memabukkan dan membuat seseorang itu lupa akan akal sehat. Yes. Kenapa hal itu? Karena apa? Krisis dan kekerasan itu sebenarnya adalah sesuatu yang sustainable. Lo cuma butuh satu alasan, gua tusuk lo, nanti satu keluarga lo bakal balas dendam. Mereka bakal tusuk gua, keluarga gua bakal balas dendam. Yeah. Sampai lama-lama orang nggak akan tahu alasannya kenapa mereka tusuk-tusukan. Intinya dia bangsat, gua harus tusuk dia gitu. Yeah. Tapi pas lo tarik, kenapa lo tusuk dia? Karena dia tusuk keluarga gue. Kenapa dia tusuk keluarga gue? Kenapa dia keluarga lo ditusuk sama mereka? Ya karena keluarga gue nusuk mereka gitu. Ya kenapa keluarga lo nusuk mereka? Karena mereka nusuk gue balik gitu. Jadi akar permasalahannya apaan? Gitu. Bagaimana lo bisa menjalankan sesuatu konflik yang lo nggak tahu akar permasalahannya di mana? Betul. Lo menjalankan sebuah konflik yang ada ya sustainable, yang no reason, dan lo hanya merasionalisasikan hal itu atas apa faktor-faktor yang udah present gitu. Dan itu yang terjadi di Palestina dan Israel sekarang kan contohnya. Dan itu sih yang gua ekstrapolasi dari film ini sangat relevan gitu. Sangat gua implore untuk base Indonesians tonton film ini. Kita mulai diskusi deh bagaimana kita bisa mengadakan kembali Bhinneka Tunggal Ika gitu. Katanya kita yang Indonesia kan, kita yang paling Indonesia nih. Gue yang paling Indonesia nih. Dan gue ngerasa bahwa film ini adalah sebuah film yang terjadi kalau misalkan di Indonesia nggak ada Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Nggak ada sebuah konsensus bahwa kita harus berbeda-beda tapi tetap satu, gitu. Walaupun saat ini dipertanyakan itu apakah masih seperti itu ya? Ya polarisasi politik terjadi dimanapun. Tapi yang gue takutkan itu adalah polarisasi etnis dan polarisasi budaya dan polarisasi apa namanya etnis, budaya, kepercayaan. Itu yang paling berbahaya. Dan kita punya potensi besar untuk itu terjadi. Kita punya dan potensi orang-orang yang akan memanfaatkan itu untuk kepentingan mereka sehingga terjadi konflik horizontal will always be there. Will always be using that gitu. Yang kita butuhkan sekarang adalah resistensi kita sebagai masyarakat. Yang diantara banyak orang lain yang berbeda-beda. Ketika kita coba untuk dibenturkan, kita punya resistensi. No, you cannot do that. Karena we understand apa yang seharusnya kita lakukan. Kita paham apa yang harus dilakukan. Hanya bisa dicapai kalau misalnya we talk, we converse. Kalau misalnya ada percakapan gitu, we communicate. Gitu. buat IP outlet produk dari situ, buat paper dari situ dan lain-lain. Dan trauma-trauma yang sudah pernah terjadi jangan ditutup seperti sekam kita tutupi dengan sesuatu karena they will always spring up. Kayak baik lagi sih kita harus berkaca kepada sejarah dan mengatakan mengapa hal ini memisahkan kita, gitu. That's true. Kalau misalkan kita udah bisa cari jawabannya, disitulah kedamaian abadi bisa tercapai. It's very utopic but nggak ada salahnya kita berjalan menuju itu. Ya betul, gue setuju. Orang bilang kayak Pancasila di Indonesia nggak ada. Ya memang Pancasila itu bukan sesuatu yang tujuan kita. It's not suatu kondisi, tapi itu adalah sebuah aspirasi gitu. Dan kita harus melihat itu sebagai suatu harus ada angle baru untuk. And we don't stop itu. Karena apa? That's what we need. That's what we need. Itu yang kita butuhkan. Kita harus paham bahwa sebenarnya perbedaan ras itu gampang untuk diadres, tapi yang ya bukannya gue mendorong retorika sosialis dan komunis ya, tapi ujung-ujungnya kan yang seperti Bang Joko bilang, yang ingin mengendalikan konflik horizontal ada sesuatu yang ingin mencapai vertikal, ingin berada di atas, ya ujung-ujungnya class struggle, gitu. Ya, begitulah. Sangat tonton deh supaya tahu apa yang kita bicarakan. Harus tonton sih Pengepungan di Bukit Duri. Awalnya gue kira ini film bakal kayak The Raid kan. Pas gue lihat ini film horor. Film horor ini sebenarnya. Tapi ya memang benar sih katanya.
yang lebih menakutkan daripada manusia itu yang lebih menakutkan daripada setan itu manusia. Gitu. Terus karena manusia itu bisa bengis ya terhadap satu sama lain. Yeah. Anyways, satu pertanyaan terakhir before we finish this ini karena udah lewat, wah gila. Baru 10 menit. Baru 10 menit. Oke, berarti boleh ya 50 menit lagi. Boleh. So anyways, one thing I note about film ini di back sama Amazon MGM Studios. Yeah. Ini adalah program pertama, ini adalah kerjasama pertama di Asia Tenggara. PH di Asia Tenggara dengan Amazon MGM Studios. Yeah. Itu gimana ceritanya by the way? They came to us. Serius? Yes, mereka menghubungi kita dan bertanya what we can do to collaborate. Dan gue dan teman-teman di Kamenz Picture berpikir bahwa penghubungan di Bukit Duri adalah kandidat untuk project yang cocok untuk kolaborasikan dengan Amazon MGM Studios. Karena dari segi budget lumayan besar, lu lihat sendiri filmnya it's quite big, kita menciptakan tahun 2027, dunianya juga besar. Ceritanya juga nggak mainstream, jadi kita berpikir this is kalau dari segi bisnis probably high risk, jadi let's do that with someone yang bisa nge-backup. Iya. Gitu. Obviously, karena gue ngelihat beberapa lokasi syuting di situ emang harus logistiknya yang gede sih. Gede banget. Gue lihat yang di 500 orang. Iya, yang di sebelum masuk Barwijaya, itu kan kayak ada Chinatown gitu. Yes, underground Chinatown. Itu pasti di Blok M ya? Iya, dan hari ini kita keluarkan tuh. Iya kan? Itu di Blok M kan? Iya kan? We betul-betul we transform Blok M into something like that. Iya, itu Chinatown. Iya, yes. Itu gue tau banget itu di Blok M. Terus udah gitu yang pas ada satu scene, satu karakter diserang sama seseorang yang pakai, dia nggak dikenal. Intinya karakter ini diserang sama orang yang tidak dikenal. Itu pasti di daerah belakang Hayam Wuruk, iya nggak? Hampir kan? Yes. Oh iya betul. Di daerah belakang Hayam Wuruk kan? Di belakang Mangga 2 tepatnya. Di belakang Mangga 2 kan? Iya, dekat Hayam Wuruk lah. Karena seminggu sebelum gua premier, gua habis ngelewatin jalanan itu. Oh gitu? Iya. Gua malam-malam sama temen Jangan-jangan gua. lo yang nyerang? Bukan. I will not deny nor confirm. Anyways, jadi ya gue tahu tuh itu pasti tuh di daerah-daerah kota tuh, di belakang Mangga 2 atau Hayam Wuruk, daerah-daerah situ tuh. Karena gue seminggunya gue habis dari situ tuh malam-malam tuh. Gue emang suka malam-malam memang suka muter-muter Jakarta. Terutama di daerah itu. Itu very inspiring. Iya. Spot in Jakarta. Gue selalu sering kesana, bahkan gak dengan siapa-siapa. Gue cuma jalan aja. Gue nyetir bawa mobil, gue parkir dan gue jalan. Kalau gue itu sukanya, rumah gue kan di Bekasi ya. Gue tuh malam kadang sama temen gue berdua jam 11 sampai jam 3 malam. Itu kita suka naik tol yang outer ring road. Yes. Terus kita ke daerah Tanjung Priok, turun di situ terus muter-muter daerah Sunter, Mangga 2, enak banget. Ancol. The Colonial. Iya, Kolonial. Kayak suka aja gitu di situ. Iya. Very strong. Apalagi lewat ini Chinatown tuh apa di sini lupa namanya. Glodok. Lewat Glodok tuh. Wah, kalau udah lewat Glodok kan di depannya sana kan suka ada kayak bangunan kosong gitu. Nah, itu dapat feel urbannya banget gitu. Iya. Kadang pernah tuh sekali tuh. Mungkin ini gak lulus sensor ya. Tapi gue pernah ngelewatin Glodok. Setelah Glodok kesanaan, itu kayak ada orang lagi literally they're taking a shit on the road, man. I'm like, bro, this is so urban. But anyways. Kalau dulu gue waktu pandemi itu sering naik ke bangunan kosong yang udah gak ditempati sama orang. Gue parkir paling atas, gak ada siapa-siapa. Gue cuma ngeluarin kursi. Berdua, bertiga sama temen gue. Cuman ngeliatin sunset. Iya, enak ya. Iya. I see. Gitu. Ada banyak parking space yang tinggi di Jakarta, where you can view Jakarta. Nanti inilah share lah di mana lokasinya. Yes. Biar gue juga bisa visit ke situ kapan-kapan. Karena ketemu kita. Loser. Bang Joko. Iya, bisa di situ papasan.
Enak tuh kalau buka di situ juga tuh. Iya kan? Iya. Tinggal bawa makanan, bawa ngopi, gorengan, sebat gitu. Kayak lagu Nonaria gitu. Iya betul. Gue nonton Ratu Ilmu Hitam, kreditnya Nonaria. Iya. Itu Nonaria. Di belakang back of my mind banget itu. Anyways, gila ngobrol sejam sama kayaknya sejam 10 menit. Oh ya 10 menit ya. Oh berarti 50 menit kita lanjut lagi ya. Bisa ngobrol lebih banyak lagi ya. Buka di sini aja bang. Okay, anyways, that was 1 hour with Bang Joko Anwar. Thank you very much bang. Thank you Bazar. Udah datang. Pleasure. Great conversation. Thank you very much. Thank you so much. Thank you for coming to my small and humble podcast. Thank you for inviting me to your great, spacious, luxurious place. Luxurious. That is high tech. Oh, thank you very much. Finally, some compliments. Always. Well, that was it for the Base Indonesian Talks with Joko Anwar, guys. Don't forget to click like and subscribe. Don't forget to join my Discord channel. And if you want to see more content like this, then I'll circle back and say, don't forget to like and subscribe. Anyways, I'll see you guys in the next episode of the Base Indonesian Show. Bye-bye. Subscribe to the Based Indonesian Show. Dijamin halal